Oke guys, selamat malam semuanya, selamat hari Kamis. Terima kasih yang udah join di sesi live commenting, sesi live konsultasi commenting malam ini ya. Ya, selamat malam juga. Oke, ya seperti biasa ya di sesi live konsultasi kali ini ya di, di sini akan mengisi tentang membantu ini ya, membantu teman-teman tentang tugasnya, misal ada error, ada bug, ada kendala lain gitu. Atau mungkin mau berbicara hal lain atau pengen pengen upgrade skill yang lain mungkin ya apa aja lah. Aku bingung how to say. Ya gimana? Ya aku mulai dari teman-teman ya. Barangkali ada yang mau ditanyain tentang tugasnya atau mungkin mau ngobrol hal lain, dipersilahkan. Atau mungkin kayak sesi kayak Selasa kemarin ya. Pengen belajar tentang kolaborasi GitHub ya mungkin kalau mau itu nanti kita bisa main kayak gitu lagi mungkin ini ya kemarin kan GitHub ya nah mungkin misalnya nggak ada yang mau ditanyain mungkin kita bakal nyoba main GitLab kali ya gimana teman-teman ada yang mau ditanyain ayo Halo Mas, mau tanya sedikit. ya silakan Mas David. Halo 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 Kalau bisa dengar, tadi tadi nggak kedengeran sekarang udah sekarang, udah oh udah sekarang. udah Iya Mas, Hendra, saya kan mau ngerjain tugas keempat. iya Itu kan bikin apa? Bikin personal website. Nah itu i kan kurang lebih sama ya dari yang tugas tiga. ah, Jadi kurang apa sih? Maksudnya saya harus nambahin apa ya? Maksudnya kayak mungkin interactivity atau apa ya? Karena mockupnya sama kan kurang lebih. Iya, ya terserah sih. Intinya kembali ke kreativitas masing-masing ya. Kembali ke effortnya Oh. masing-masing. Ya misal mau nambah section lain, atau mungkin nambah navigasi lain, atau mungkin nambah lain. Ya di sini ada harus pintar-pintar cari referensi juga ya. Referensi ke tempat lain, ke banyak hal gitu. Misal ke platform kayak Dribble, ke Behance, buat lihat-lihat contoh desain atau mungkin oh ya aku belum share screen ya ya misal pengen cari referensi ya contoh ke platformnya aku deh nah ini contoh portofolio sederhana punya aku sih bentar ya misalnya sebelumnya nggak ada section untuk project ya bisa nambahin tentang project atau tentang kontaks atau mungkin pengen cari bentar aku kayaknya ada yang lain deh ada bentar kadang ya aku lupa ya. Hmm, Porto. Ini kayaknya. Hmm, ya bisa ini ya bisa cari referensi ke pl- apa ke yang lain-lain gitu, ke platform atau mungkin ke contoh-contoh portofolio orang ya contohnya kayak punya aku kayak gini atau mungkin ini juga portofolio sih. Dan ini udah lama. Misalnya mau ngelengkapin section atau mungkin nggak ada perubahan ya nggak apa-apa. Tapi lebih bagus ada tambahan sih. Atau misalnya pengen dari Dribble buat apa cari referensi misalnya mau nambah fitur atau section tertentu gitu. Sebentar. Portofolio desain Mas.
Ya mungkin cari referensi di sini juga. Aku waktu itu nyimpen banyak ya, nyimpen banyak link portofolio, tapi di laptop satunya sih. Sebentar, referensi. Ini bagus, cuman lebih terlalu advance. Ya intinya yang tugas sesi 4 ya, ya bisa ngikut yang sesi 3 lagi, mau pakai mockup yang sama nggak apa-apa sih. Tapi lebih bagus nambah ini lebih mau nambah fitur atau mau nambah section lebih bagus sih. Intinya gitu. Yang penting konteksnya tentang portofolio atau web apa namanya web personal project. Begitu Mas David. Oke Mas Hendra, makasih. Jadi maksudnya nggak harus plek ketiplek sama yang di jadi patokan itu ya? Tentu tidak. Oke, makasih Mas. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Mau tanya Mas, Iya, sebelumnya kan saya sempat belajar JavaScript Mas. iya. Nah, Eh, eh, yang mana ya? eh, ada yang bilang gini-gini, Gimana untuk gimana? belajar ke Next.js-nya, Apa? kan saya penasaran mau pengen belajar Next.js nih, ibaratnya. Tapi, Next JS. eh, iya, Next.js, iya. Oh ya, suaranya gak patah-patah. Oh, sorry Mas. Nah, terus gimana? Nah, cara belajarnya Next.js itu gimana sih Mas? Cara belajar suatu framework atau Hmm. ya suatu bahasa kayak gitu. Jadi turunannya gini, JavaScript bahasanya. Nah, ada ada framework namanya React. Nah, React. Terus turun lagi bawahnya turunannya Next.js. Jadi sebenarnya Next.js ini frameworknya dari React. Jadi dia turunannya sebenarnya dari React, bukan langsung dari JavaScript. Jadi kalau bisa belajarnya React dulu sih. Tapi langsung ke Next.js juga nggak apa-apa ya. Bentar aku contohin ya. Untuk apa gambaran pakai Next.js nih. Nah, dia Hmm. Udah udah masih baru planning apa udah dari lama Mas rencana belajarnya? Ya, udah lama sih kalau rencana belajar ke Next.js, Mas. Tapi Eh, sempat belajar React, apa mm, kayak belajar komponen kayak gitu sih. ya. State management, use state, kayak gitu-gitu. Kalau upload, kalau apa namanya? Kalau Next.js sebenarnya perbedaan paling mencolok ya, perbedaan paling mencolok antara Next sama React di ini ya, routing ya. Jadi kalau React kan pakai React Router kan, React Router atau React Router DOM lah. Nah, kalau Next.js itu berbasis pages. Jadi misalnya ntar aku lewat project aja. Jadi misalnya nama foldernya home, ya berarti dia rutenya ke home. Tapi beda kalau di React. Di React kan harus buat dulu kan, buat dulu apa namanya Routingnya. rutenya kan, Iya. routes terus rutenya. Nah kalau di Next.js ya nggak perlu. Aduh ini lama. Nah, tak kasih langsung contoh deh. Bentar. Iya, Mas. Open dokumen Next. Nah, ini punya aku nih.
Nah ini aku Next.js pakai ini apa namanya? Pakai, bentar aku lupa. Ah, iya pakai Prisma. Sorry Mas, baru gabung. Ini tadi ngapain aja? Instalasi Next ya? Iya, iya karena masnya tanya, tadi mas siapa tadi tanya Next.js, jadi tak kasih sampel aja mengenai Next.js. Jadi Iya, baru saya baru dua orang sih. penasaran. Yang satu baru tanya tentang tugas sesi 4, yang satu lagi apa namanya? Lagi penasaran gimana pakainya Next.js gitu sih. Kalau masnya mau tanya apa? Gak mau keep up ya, takutnya ketinggalan sesuatu gitu. Enggak. Ini belum masih masih enggak belum terlalu jauh sih. Apa ini? Baru dah. Hmm. Sederhananya ini sih Mas Indra, apa mau nanyanya, eh, cara belajar dari dokumentasi itu gimana sih gitu. Terus ya aku pakainya cara belajar pakai Next.js ibaratnya. Tapi Oke, oke, cara oke. belajar Next.js berdasarkan dokumentasi itu gimana gitu. Saya belum paham Kalau di situ gitu. ya emang dokumentasinya agak agak muyengin sih. Aku juga jarang buka dokumentasi. Intinya kalau dokumentasi apa strukturnya ini ya ngelihatnya yang di ya kalau bisa yang app router kan jangan pages router. Yang dokumentasi terus yang ke app router, ke docs, nah, terus dimulai dari CC. Nah, dari sini getting started. Ini instalasinya. Nah, terus nih struktur, bentar. Ini struktur foldernya. Jadi karena karena dia di ini kan app router kan. Karena app router berarti fokusnya di app bukan di pages. Jadi nanti ya tergantung masnya ya mau pakai yang app router atau pages router. Tapi kalau aku sih pakainya app router sih lebih enak. Jadi nanti concernnya dari source SRC ke app. Jadi nggak pakai pages. Terus ini konfigurasinya. Ini belakangan dulu. Terus, bentar. Nah, karena mainnya layout ya. Si. Nah, dari sini. Tak selesai dulu. Aku udah lupa nggak buka dokumentasi ini sebentar. Enaknya langsung ke projectnya sih. Intinya sih fokusnya tuh gimana ini sih. Apa namanya? Lebih ke struktur foldernya, struktur projectnya. Jadi misalnya, contohnya ini deh. Karena aku pakai app router ya, jadi langsung di app. Nah, di sini ada 4 layout, layout out, dashboard, group, sama project. Ya ini contoh aja ya. Jadi 4 ini dia punya layoutnya masing-masing gitu, terpisah. Tapi kalau ini layout dari rootnya. Terus ini page apa namanya? Page rootnya juga. Nah, udah, sih.
Oh, ini enak. Hmm. Nah, kan ini pakai app router kan. Nah, karena dia masih default dari instalasi, jadinya dia hanya punya satu halaman. Jadi halamannya itu di halaman hanya di halaman slash yang mana di sini pakainya page. Jadi pokoknya setiap membuat halaman itu harus buat file page. Yes. Ini TypeScript ya. Nanti kalau mau pakai JSX nggak apa-apa. Jadi kalau mau buat halaman itu harus pakai file page. Nah, misalnya membuat halaman lain lagi gimana? Misalkan mau buat halaman login kan. Nah, itu pertama harus buat foldernya dulu. Pokoknya contohnya gini lah, ngikutin aja. Nah, kayak gini. Nah, ini buat halaman login. Intinya kalau mau buat halaman, buat folder baru. Halaman login, dan di dalam buat folder login, di dalamnya itu ada file page.tsx. Nah, ini termasuk halaman login. Jadi ya di Next itu intinya kita nggak perlu mengkonfigurasi routing gitu kan kayak di React. Cukup mainkan naming folder gitu dan layout. Bentar. Oh, run dev games. Dan itu pakainya tadi ini ya, yang app router ya Mas ya. Iya, karena aku nggak page router tuh udah lawas dan jarang banget Hmm. orang make. Apa ini? Wah, ini karena aku pakai pakai Mac ya. Hmm. Nah, jadi ketika dia setelah instalasi itu defaultnya langsung buat halaman apa ada di halaman slash. Nah, ini halaman slash ya kayak gini lah sama aja. Ada di log page. Nah, seperti yang tadi aku jelasin, kalau mau buat halaman baru atau rute baru, ya kayak tadi, buat folder namanya apa. Jadi ini udah termasuk nama rute, udah termasuk nama rute. Nah, terus buat filenya. Nanti file ini ya bakal ngisi ini apa namanya? Logic dan struktur ininya halamannya. Misalkan login, kita tinggal masuk ke login. Jadi tinggal buatnya itu rutenya berdasarkan nama foldernya atau istilahnya itu eh, apa namanya folder page base gimana yang ucapnya folder page based gitu, folder page base. Ini contoh ke buat halaman login ya. Kita buat halaman lain lagi. Misalkan register, register, terus ini juga page. Nah, untuk nama filenya ya bebas. Kalau bisa sih sesuai ininya ya, sesuai nama rutenya. Misalkan ini register, eh, register. Ya enak gitu. Nggak kayak React. Dia kalau React tuh repot ya harus harus repot-repot buat apa namanya routingnya, rutenya.
Kalau ini cuman ngandelin nama foldernya aja. Hmm. Jadi ya gitu, sama kayak di dalamnya, di dalamnya itu kita tinggal apa namanya? Ya sama halnya kayak React. Tapi kalau di apa di Next.js dia itu by defaultnya tuh masuk ini server komponen. Bukan. Sebentar. Aku new window dulu. Aku lama banget ya nggak nyentuh next coding. Defaultnya sekarang apa ya? Klien apa? Hmm. Oh iya benar. Jadi ini kan apa namanya di halaman ya, file untuk halaman. Jadi defaultnya itu dia server komponen. Server komponen itu dia di render sebelum ditampilkan. Jadi kontennya itu udah di render dulu sebelum ditampilkan. Beda kalau React ya. React itu CSR, apa client side rendering. Set rendering. Kalau ini kan SSR, server side rendering. Nah, jadi biar kita kalau misalnya kita pengen file itu jadi CSR, biasanya sih di eh salah, tipe-tipe. Nah, ini kan di dalam app kan. Jadi ada ya pokoknya ada folder atau file tertentu yang nggak apa namanya nggak masuk sebagai halaman ya. Contohnya components. Dia nggak bakal kedetek sebagai nama halaman. Ya kecuali ada ini sih. Nah gitu. Iya, iya. Jadi dia bakal jadi halaman komponen. Misalkan kita mau mau ini ya, mau ngubah file itu sebagai klien Ya, komponen. Karena defaultnya Next.js kan ini ya server komponen ya. Nah, iya misalnya mas. kita pengen jadi klien komponen, kita harus pakai keyword ini, use client. Jadi, use client ini, dia bakal mengubah file defaultnya Next.js, bakal jadi klien komponen. Karena defaultnya kan server komponen. Karena kalau server komponen itu, dia nggak bisa pakai namanya use state. Coba ya, pakai use state ya, dia bakal error nih. Simple. Yang nggak bisa pakai user tadi apa mas? Klien. Oh, Kok yang bukan server side. bukan bukan use state tapi hooks. Jadi dia nggak bisa pakai hooks. Itu dari server side rendering ya. Iya, di Hmm, server komponen itu nggak bisa pakai hooks. Nanti bakal error kayak gini nih. Makanya makanya kalau di Next.js server komponen itu cuma sebagai pembungkus saja. Nanti komponennya ditaruh sini. Misalnya ini contoh aja ya form terus bentar. Ini zoomnya nongol mulu. Misalnya header terus katakanlah header. Nah, biasanya tuh server komponen cuma sebagai pembungkus saja kayak gini. Di dalam ini komponen ini dia klien komponen semua. Ya biasanya gitu. Jadi server komponen itu hanya digunakan biasanya di apa namanya sebagai di file halaman lah ya di page.tsxbox-nya. Nah kalau di dalam komponen, nah ini klien komponen semua. Biar jadi klien harus pakai use client. Nah sekarang kalau kita pakai use state di client, nah itu tentunya bisa karena memang peruntukannya hanya untuk klien komponen.
sampel, load console log, sampel. Lihat ya, ketika kita manggil form, import dulu. Nah, dia nggak error, tapi konsolnya kepanggil. Artinya dia bisa pakai use state karena karena dia klien komponen. Jadi kuncinya, intinya server komponen itu hanya sebagai pembungkus ya. Nah, logiknya ada ditaruh di sini di klien komponennya, gitu. Tapi kalau pengen fetching data ya, data fetching biasanya di server komponen. Misalkan, aku lupa untuk fetching data. Ada contohnya nggak ya? Project. Bentar, bentar. Aku nyoba. Terus, oke. Yes, placeholder. Hmm, Login. Oh, sini. Nah, terus untuk fetching data biasanya dipisah ya, dipisah. Katakanlah fungsi untuk nyimpen fungsi untuk nge-fetchnya ditaruh di utils lah. Ini contoh aja di utils. Nah, itu di define itu di sini. Jadi nggak di sini. Pokoknya dipisah deh, dipisah. Nanti tinggal dipanggil di sini. Jadi kan udah dapat datanya. Nah, terus gimana tuh buat nyimpen di apa state-nya disimpan di mana? State-nya disimpan di klien karena di sini nggak bisa ya. Nggak bisa nyimpen state di server komponen. Jadi mau nggak mau emang harus dioper pakai props. Misalnya gini, data-data gitu. Jadi untuk fetch data, untuk get ya, ini untuk get. Untuk fetch data get kan biasanya dilakukan pertama kali ketika render kan, ketika halaman di render. Nah, kalau di next itu di server komponennya, di halamannya, file halamannya. Nah, contoh contoh apa? Contoh yang direkomendasikan untuk fetchingnya kayak gini sih. Dia dibuat terpisah
di file lain misalnya kayak gini. Terus datanya dioper ke komponen lain buat disimpan ke state lokal. Emang agak rumit ya. Cuman bagusnya di Next.js itu, ya dia ini ya mendukung SEO ya, ketimbang apa namanya, ketimbang React. Kalau React kan CSR, CSR itu kan ketika user mengakses halaman dia baru di render. Jadi sebenarnya halaman itu kosong kalau CSR. Beda kalau SSR. Dia halamannya udah ada karena udah di build dulu. Kontennya udah ada. Jadi bagus untuk SEO. Nah, ini untuk contoh untuk apa namanya? Data fetchingnya. Sing. Iya Mas. Setelah itu apa lagi ya? Sebentar. Untuk data fetching. Kalau ini ya, ini kan klien komponen ya. Kalau klien komponen ya sama sama kayak React sih. Sama halnya kayak React biasa. Pakai use Men that, use effect. Terus untuk oh ya, kalau di Recruiter Job kan ini ya, dia biasa pakai navigate-nya, pakai use navigate, use location, terus apa namanya, use params. Nah kalau di Next.js ini, dan dia pakainya use router. Apa ya? Klik, klik. Nah, kalau di apa namanya di Next.js, ketika kita pengen routing halaman ya pindah halaman ke lain-lain, itu ada yang namanya use router. Ya pokoknya di sini lah di next navigation, apa next slash navigation. Kalau di React kan ini ya pakainya dia navigate, use navigate pakai hooks ini. Kalau di Next.js pakainya router. Jadi ya sama kayak React. Cuman beda di nama namanya aja ya, beda di namanya aja sama modulnya. Jadi di define dulu nama variabelnya router, terus use router, terus tinggal dipakai router dot push dot apa. Kalau misalnya dynamic ya ada dynamic variable tinggal ditambahin doang kayak gini. Sebenarnya gampang sih kalau di Next.js. Ya sama lah kayak pakai React asal ada use client-nya. Terus apa lagi ya? Bentar aku lihat dokumentasi. Hmm. Mas Hendra sendiri kalau belajar itu gimana Mas? Nggak pernah lihat dokumentasi sih. Aku tuh kayak eksperimen gitu. Oh gini 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 gitu doang. Jadi kalau kalau error ya I- dihindarin, kalau kalau works ya dilanjutin. Jadi jarang aku lihat dokumentasi. It, Kalau nggak lihat dokumentasi ya nyari referensi misalnya di YouTube gitu. Kalau nggak di YouTube di namanya di apa namanya Stack Stack Overflow atau enggak ya ChatGPT atau pakai platform lain juga. Karena apa ya dokumentasinya tuh nggak ini ya nggak apa sih ya pengelompokannya nggak terlalu ini bingung ya buat belajarnya harusnya kan keenaknya dikelompokkan kan misalnya ini untuk navigation ini untuk handling error state management nah ini dicampur-campur semua jadinya agak bingung.
Nah, tadi kan udah ya buat halaman, data fetching, terus client komponen, server komponen. Terus kita nyoba ini dynamic dynamic page, dynamic halaman dinamis. Misalkan namanya halamannya produk sih. Oke, jadi aku bakal punya halaman dengan rutenya ke rute products. Biasanya kalau rute products kan ada halamannya kan. Ya biasanya ada halaman detailnya kalau products. Misalnya products, terus nanti ada halaman produk detail tertentu. Nah, itu bisa pakai dynamic page. Untuk buat dynamic page itu kayak gini, harus ada kurung sikunya. Misalnya ID. Terus ini buat lagi page.tsx. Jadi dia bakal buat halaman products, nanti filenya di sini. Ini bakal isinya tentang ya tentang logika apa logika untuk halaman productsnya. Nah di sini ini bakal apa namanya? Bakal menampilkan halaman dinamis yang mana parameternya itu ID. Jadi duh, jadi nantinya kayak gini. Ini ke products. Jadi dia bakal dinamis misal satu, dua, tiga, empat pokoknya dinamis sih. Ya sama ya kayak Ria. Kalau Ria kan tinggal tambah titik dua aja titik dua terus tambah ID. Kalau di Next.js konsepnya kayak gini. Karena dia kan server komponen kan, server set rendering. Jadi mainnya kayak gini. Buat nangkep ID-nya, wait. Aing lupa. Mau cek ID. Hmm. Nama foldernya dikurung itu kenapa, Mas? Kalau di kurung ini, dia berarti punya layoutnya masing-masing. Contohnya gini. Hmm. Contohnya ketika aku mau out ya, ke out. Ini bukan rute ya, bukan rute, tapi layout. Jadi Oh, rutenya tuh ke ini, rute mail login, verification. slash Oke. login, email verification, sign up. Nah, ini itu layout apa mengelompokkan layout. Jadi dia halaman yang ada di sini dia bakal pakai layout yang ini, yang ini. Yang dashboard pakai layout yang ini. Jadi intinya dia dikelompokkan berdasarkan layout. Jadi misalnya kamu ngakses login, oh dia backgroundnya hitam karena dia pakai layout ini. Nah, terus ketika kamu ngakses halaman dashboard, wah, layoutnya backgroundnya warnanya hijau karena dia pakai layout yang ini. Jadi nggak berdasarkan kondisi. Kalau di Ria kan mungkin pakai condition ya. Misalkan URL-nya jadi slash login slash dashboard. Nanti tinggal diganti CSS-nya, stylenya. Dia nggak, dia ngikutinnya berdasarkan layoutnya. Jadi dikelompokkan gitu. Contohnya gini. Bentar, bisa nggak ya dibuka dua? Wait.
Is very Waduh. very. Bentar, pakai semua kampret. Wah, iya. Hmm. Langsung. Ada aja deh. Ya intinya ini tuh dikelompokkan berdasarkan layoutnya. Terus paling yang tadi ya, Iya, Mas. yang apa namanya, halaman dynamic page. Wait, wait. Kalau dynamic page itu salah lagi. Rapotnya TypeScript tuh gini, harus di define dulu ya propsnya, biar nggak kelamaan. Nah, kalau dynamic halaman dinamis, kita harus mendefine kayak gini. Ini pakai TypeScript ya. Jadi kalau nggak pakai TypeScript, cukup gini aja sih. Ini dihilangin. Nah, cukup gini aja. Jadi apa namanya, destructuring project apa namanya, objek. Terus ada params-nya, terus tinggal dipanggil. Nama parameternya apa? Kalau aku kan pakai ID kan untuk membuat halaman dinamisnya, dynamic page. Jadi panggil aja params.id. Eh, params.id. Jadi otomatis dia bakal dinamis. Misalkan tadi ini dua ya, tiga, ini empat, ini 10, ya atau ini 20. Gitu. Nah, lewat halaman dinamis ini, ya kita bisa pakai buat fetch data yang dinamis. Misalkan kan produk detail kan. Produk detail, katakanlah kita bisa nge-fetch data produk detail. Misalkan get produk detail. Kita tinggal eh, masukin ID-nya, params, params ID. Jadi otomatis dengan menerapkan ini, dia bakal manggil data
secara dinamis dan secara SSR, server side rendering. Begitu, memang lumayan sih. Tapi ini efektif karena bisa menunjang SEO. Ini contoh untuk dynamic page atau halaman dinamis. Ya, misalkan apa namanya? Misalkan mau buat halaman dinamis lain lagi ya kita tinggal terapin yang sama. Terus kita mau rename ini juga bisa pakai nama yang lain juga. Misal produk ID atau misalkan ini tekan deh ini produk ID. Nah, ini tinggal disamain aja produk ID. Atau misalkan contoh apa ya? Oh ya, pakai Slack. Kalau Slack biasanya pakai ini titik-titik atau kayak res gitu, res parameter. Res parameter, sebentar. Agak rumit pakai TypeScript. Ini console Labs. Nah, kalau Slack ini dia bakal ngambil semuanya, semua parameter. Misalkan gini, apa ya? Hmm, hmm, gitu. Wait. Aku lupa untuk Slack. Slack. Yes. Oke, dia bakal nge-catch atau ngambil semua parameter sih, semua root gitu. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. Hmm, pakai upload. Slack. Hmm. Oh. Oke. Ini ada yang tanya lagi nggak ya? Takutnya ada yang terabaikan. Sebentar. Mas Indra, saya izin pamit live ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita misalnya nge-catch all roots kan, kalau tadi kan cuman ID atau produk ID kan.
Nah, kalau ini kalau ada titik-titiknya atau pakai res gitu, pakai res, dia bakal nge-catch L parameter gitu, L roots. Ya, jadi kan Pak parentnya products kan, parentnya products. Jadi di belakangnya dia bakal ditangkap. Misalkan ini, oke, products dulu. Nah, kita ke 20. Nah, 20-nya ditangkap kan. 20-nya ditangkap, terus kategori katakanlah gadget. Nah, ini ditangkap juga. Jadi dia bakal nge-catch all roots atau parameter URL-nya yang ada di belakang products. Itu kalau pakai REST Slack sebenarnya nggak apa, aku jarang sih pakai kayak gini karena belum ada cache gitu ya, belum ada cache dari project yang aku buat pakai catch all roots. Jadi lebih sering pakai dynamic page kayak tadi. Tapi kalau ada cache cache kayak cache buat nge-catch all roots, emang bagusnya kayak gini sih, pakainya Slack. Nah ini nge-catch dua roots ya, atau dua parameter. Terus mungkin tambah getnya misalkan apa ya, Sunday. Nah dia nge-catch tiga roots, tiga parameter di belakang products. Nah ini fungsinya dari Slack atau untuk nge-catch all roots. Terus apa lagi ya? Dynamic udah, catch all roots udah. Oh, yang tadi ya layout ya. Layout. Bentar, kita hapus dulu. Aduh, dihapusnya. Nah, ini katakanlah layout untuk autentikasi. Ini untuk apa ya? Dashboard. Ini aku pindah ke log, pindah out. Ini aku pindah ke out. Terus pindah ke out. Pindah ke dashboard. Nah, kalau udah kelompokin kayak gini, kalau kita nggak ngedefine, kalau apa namanya, ada yang error. Kalau kita nggak ngedefine layout di dalam sini, di folder yang ada kurungnya, dia bakal pakai layout rootnya. Jadi ini root layoutnya. Intinya layout paling atas gitulah, layout tertingginya. Jadi biar sifatnya kita lebih apa namanya, isolated gitu, terisolasi ya. Kita harus buat layout sendiri, layout TSX. Misalkan namanya out layout, bentar, strukturnya aku lupa. Iya. Ini aja. Ini main kelas Pikiran 500 children. Tes dulu. Screen. Oke. Layout. Sex. Buat layout.
Nah, bentar. Nah, ini udah kita pisah ya. Kita pisah apa namanya? Layoutnya. Nah, ini kan layout root kan. Layout root, terus ini page TSX kan rute slash ya, rute ke slash. Dia rute slash itu pakai layout root. Jadi backgroundnya masih hitam kan, masih hitam. Nah, ketika kita mau ngakses ke halaman login yang ada di out, layoutnya out ya, layout out. Jadi layout out itu pakainya background yang warnanya merah, background warnanya merah, dan hanya dibungkus pakai tag main aja. Jadi eh, urutannya cuma gini aja. Kita manggil children di parameter ininya, fungsinya, terus tinggal taruh sini. Otomatis ketika kita pindah ke halaman login, layoutnya ganti, bakal pakai layout out. Nah, jadi merah gini. Nah, ini contoh aja. Nanti misalnya masnya ada apa bisa nerapin misalkan khusus out mau nambah navbar gitu kan, navbar, footer, atau mungkin ada logo ditaruh tertentu di mana. Jadi dia lebih ke ini, lebih private gitu loh. Layoutnya tuh lebih private hanya untuk di layout outnya aja. Nah terus ini out ya, terus ke dashboard. Kalau dashboard, layout dashboard hanya ada rute products. Di rute produk, di dashboard, layoutnya tuh dia bakal menampilkan background warnanya hijau. Warnanya hijau, ya sama kayak tadi, manggil children aja. Terus childrennya di render. Ya, jadi ketika kita pindah atau routing ke halaman products, ya halamannya bakal warna hijau. Products. Nah, ya jadi hijau. Layoutnya pindah, jadi layoutnya dashboard. Begitu kira-kira. Nah, itu enaknya Next.js gitu. Kita bisa apa namanya? Bisa membuat private layout gitu. Jadi private layout ini nanti bakal menurun ke semua rute. Misalkan nanti di dalam dashboard ada rute, misalkan kategoris atau rute branch atau rute setting atau rute lain-lain dan nested rute lain-lainnya. Beda kalau di React ya. Kalau React kan kita harus ini ya, harus mendefine satu-satu, satu komponen atau satu halaman, atau mungkin buat komponennya dulu terus sebagai pembungkus. Tapi kan repot. Nah, di sini cukup buat ininya aja, buat apa? Layout dengan buat folder yang dikurung dan buat file layoutnya. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini root layoutnya atau layout tertingginya. Nanti di layout tuh kita bisa mendefine misalkan untuk layout ini aku pengen ngasih font tertentu. Terus layout ini juga mau ngasih font family tertentu. Atau mungkin layout ini mau dikasih kondisi tertentu. Misalkan layout ini hanya untuk layoutnya si admin. Jadi nanti di layout itu ada role-nya. Ada apa namanya? Ada kondisional lah. Jadi misalkan role-nya bukan admin, dia bakal kelempar. Role-nya admin, dia bakal masuk. Nah, gitu. Jadi gak hanya tentang styling atau tampilan, tapi bisa mengatur logiknya juga. Yang mana logik ini bisa dimuat untuk keseluruhan yang ada di dalam layoutnya. Nah, gitu, Mas. Udah ada gambaran nggak tentang Next.js-nya? Ada gambaran Mas, terima kasih Mas. Oke, bagusnya sih ini sih langsung diimplementasi ya setelah ini. Terus tentang apa lagi ya? Kalau kalau tentang aset ya, ya kalau aset atau image itu ya sama sih kayak React ya, tinggal buat aja folder misalkan assets.
Ya kayak React biasa ya, naruh gambarnya di sini misalkan, terus nanti gambarnya diimport. Itu kalau di Next sama kayak React. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini baru seputaran front end ya, belum servernya. Kalau server itu berarti harus buat namanya API routes, API routes. Bentar, bentar. Jadi kalau di Next.js tuh untuk server itu ada dua cara. Bisa pakai API routes atau pakai ini. Bentar, namanya apa ya? Server component. Oh, server function kalau nggak salah. Kok server function, server action. Jadi di server action itu aku contoh di sini langsung. Di server action kita mendefine-nya di sini langsung di library. Jadi di luar app ya. Ini kalau konteksnya server ya. Tadi kan front end, sekarang ke server atau back end. Jadi ke library kita buat folder lib, buat folder actions-nya. Nah, terus ini kita kelompokin. Misalkan back end untuk autentikasi. Nah, kita terus di dalamnya mendefine filenya juga. Misal untuk sign up. Nah, kuncinya, kalau mau buat server action harus diawali dengan use server. Kalau tadi kan use client kan, use client. Nah, ini kita harus buat use server agar dia bisa mendefine file ini sebagai server action. Nah, di server action ini kita bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh server. Jadi, apa ya, nggak perlu komunikasi API gitu. Kalau React kan harus komunikasi API kan, harus komunikasi API. Nah, kalau pakai server action tuh nggak perlu. Dia cukup manggil fungsinya aja, manggil fungsinya aja, layaknya async await gitu loh. Jadi kayak gini. Bentar, bukan di sini, di komponen out forms setup. Nah, di sini. Jadi hanya manggil fungsinya doang. Cuman tinggal kasih await sign up values. Cukup kayak gini, kita bisa bisa apa namanya? Ntar hilang lagi. Bisa melakukan suatu fungsi untuk server. Misalkan dia sign up kan buat account ya. Dia buat account, lalu ada validasinya, validation. Habis itu simpan ke database. Karena aku ini pakainya ini ya, pakainya apa namanya? Prisma. Dia bakal nyimpennya ke PostgreSQL. Jadi dia komunikasinya ke database PostgreSQL. Jadi secara nggak langsung ini tuh Next.js ini monolit loh, monolit. Jadi monolit ini istilah bahwasanya project ini front end dan back end sekaligus. Jadi bisa front end, bisa back end. Nah itu monolit. Ya itu namanya monolit. Jadi dia nggak perlu komunikasi API, hanya cukup manggil function kayak gini. Manggil function, namanya function sign up. Function sign up ini dia bakal melakukan logika server. Dia bakal validasi buat account, terus disimpan ke database, dan dan dia bisa kasih respon juga ke sini. Responnya ditangkap,
Ya layaknya kayak React gitulah. Nah ini contoh server action. Pokoknya kalau server action jangan lupa define use server. Ini enggak, ini bebas sih penamaannya, nggak harus lib ya. Tapi bagusnya lib sih, library. Karena orang-orang juga kayak gitu makanya. Terus ini actions. Ini contoh untuk out sign up. Kalau misalnya mau logika lain, misalnya nambah produk, nambahin produk atau apa ya tinggal disesuaikan aja. Disesuaikan aja. Nah, itu contoh server action. Terus contoh keduanya itu pakai pakai API roots. Nah, kalau API roots aku lupa. Bentar. Kalau API roots aku lupa. Kita minta pertolongan dulu. Contoh implementasi API roots di Next.js 19. Hmm, oke, oke. Jadi, kalau tadi kan server action. Nah, selanjutnya itu menggunakan API roots. Kalau API roots ini tinggal buat folder namanya API. API, misalkan API-nya itu apa ya? Hmm, bentar. Oh, API ini. Eh, wait, wait. Ada yang tanya. Kak mau tanya, saya itu pernah install Postgres di Beaver, tapi tetap tidak bisa. Kalau boleh tahu itu seharusnya gimana ya? Di Beaver. Aku belum pernah sih pakai di Beaver. Nanti coba tak cari tahu. Tak lanjut dulu yang tadi. Ini jangan folder ya. Misalkan buat API untuk products ya. Untuk products, TS, sport, kalau buat API routes itu nama rute, bukan nama rute. Kita harus mendefine namanya berdasarkan nama ini, bukan nama rute ya, apa? Handler, nama handler. Get dulu, get. Get, terus ini import dulu, import response, next response. Return message, message. Hai, agak berhasil. Status, oh, oke. Statusnya 200. Eh, ya tak coba dulu. Ini 100. Hmm, lupa, aku lupa. Wait, wait. Method. Get new. Oh, pakai new. Oh iya, rute aku salah-salah. Ya, harus buat ini dulu. Buat folder dulu. Terus nama filenya itu bukan ini ya. Tapi
namanya adalah rute.ts. Nah, kita try. Nah, nggak bisa. Nah, ini contoh untuk API routes. Nah, ini kan ngeget API products. Ngeget API products. Kita kalau mau buat API routes, ya tak ulangin lagi ya. Buat folder API, buat folder API. Terus kita mau ngerut apa dulu? Misalkan buat API untuk products. Aku buat contoh lagi deh. Kategoris. Nah, misalkan kita mau ngerut ke API, mau buat API products. Nah, kalau membuat API products, berarti kita buat folder dulu namanya products. Terus di dalamnya buat file root.ts. Kayak kayak sebelumnya sih. Kalau buat sebelumnya buat halaman kan buat foldernya dulu kan. Buat foldernya dulu, terus buat halaman namanya page. Kalau API namanya rute atau root. Terus di dalamnya kita harus define function berdasarkan nama handler. Misalkan handlernya method get, ya kita namain get. Misalkan post, ya post begini, gini. Jadi ketika kita ke API products, kan otomatis dia nge-get kan, otomatis nge-get, dia bakal men-trigger fungsi ini, langsung ngasih respon JSON dengan message-nya, "Hai, ada berhasil," gitu kan, statusnya oke. Terus status code-nya 200. Dia langsung tampil. Nah, ini production. Terus aku kasih sampel lagi tadi kan, kategoris. Nah, ini lagi. Bentar, kita sesuaikan. Oh ya, ada berhasil di API kategoris. Nah, ini ke API kategoris. Ini untuk get. Sama-sama get post. Kalau, enggak, kalau post, bisa nggak ya contohnya pakai gini? Gitu ya. Kayaknya nggak bisa sih. Ya itu sih, aku ngasih sampelnya pakai ini aja ya, pakai get. Jadi kalau mau buat apa buat API routes ya kayak gini. Nah terus misalnya API-nya dinamis gimana? Ya kita kayak tadi kayak dynamic page, misalkan ID root TS get, terus aduh aku lupa lagi cara manggil parameter dynamic di API routes get footer. Hmm. Iya, kayaknya lumayan rumit. Salin dulu. Next request. Yang ini diabaikan aja ya. Yang titik dua ini. Ini TypeScript soalnya. Jadi, cara musnya gimana? Nah, kalau kalau di Dynamic API Routes, kita harus mendefine parameter kedua. Terus di destructor, diambil paramsnya. Diambil paramsnya, karena Dynamic
API-nya adalah ID kan, ID kan. Nah, kita tinggal manggil lagi nih, params.id. Contohnya gini. Ini get kan ya? Get. Misalkan products ke 10. 10. Nah, datanya masuk nih 10, 20, atau 30 ini. Nah, ini contoh untuk dynamic API route. Nah, nanti kalau fungsinya dynamic API route ini apa? Ya, misalnya dari ID tadi, dari ID tadi kita misalkan manggil, anggaplah manggil database, terus query berdasarkan ID, terus tinggal tampilkan datanya yang berdasarkan ID. Nah, gitu. Nah, tinggal taruh taruh di sini data yang berdasarkan ID. Nah, itu kalau get. Kalau post ya tinggal disesuaikan. Oh ya, kalau header lain ya sama ya. Misalkan put, delete, or page. Kalau mau pakai handler-handler yang lain. Bentar. Nah, ini contoh. Nah, nanti kalau misalnya post, ngelek, wih. Misalnya post ya kita bisa pakai buat eh, nambah data dari ID. Gitu sih. Intinya pintar-pintar juga di backend-nya. Intinya kalau API routes, buat dulu folder API, setelah itu buat nentuin dulu nama rutenya kemana, misalkan rutenya ke products, ya buat folder products, terus di dalamnya buat file namanya root, terus kalau mau buat dynamic, jangan lupa di buat folder dengan namanya kurung siku, berdasarkan unique value ya. Unique value-nya ya bisa ID atau product ID, ya bebas sih, pengen apa. Yang penting nanti dipanggilnya berdasarkan unique value tadi atau parameternya ID. Itu untuk API routes. Terus jangan lupa buat handlernya juga. Handlernya juga gampang sih. Tinggal nyesuaiin by method. Get, post, put, delete, patch. Itu sih. Itu fundamental paling utama kalau di Next. Dan kalau di Next itu state management yang biasa aku pakai ini ya. Aku tuh pakainya Sustain. Karena lebih enak kalau di Next.js. Nggak pernah aku pakai Redux. Kalau di Next ya. Kalau di React sih wajib Redux. Nah, itu untuk state management. Nah, terus untuk database tuh kalau di Next biasanya orang-orang pada seringnya tuh pakai ini ya, MongoDB. Pakainya MongoDB, terus bisa juga pakai Postgre. Nah, kalau Postgre itu ada jembatannya. Kalau di Next dia pakai pakai namanya ORM Prisma. Ya nggak hanya Prisma sih, nggak hanya Prisma ya. Ada juga ORM lain. Ada ORM lain apa ya? Bentar. eh Selain Prisma. Oh iya, bukan. Tapi lebih lebih gampang Prisma sih. Jadi menurutku kalau kamu lagi fokus Next.js, bagusnya paketan sekalian. Jadi belajar Prisma. Kalau MongoDB kan terlalu receh kan.
terlalu receh dan juga nggak aku nggak ngerekomen sih karena waktu itu pakai MongoDB lemot banget di Next.js. Jadi mending pakai Prisma aja untuk database. Terus untuk deploymentnya itu udah ada yang gratis. Pakainya itu Supabase. Jadi ini paketannya Next.js, Prisma, Postgre, sama Supabase. Nah itu sih. Oke. Kayaknya itu aja ya yang bisa aku kasih tahu tentang Next.js. Aku mau beralih ke lain. Iya Mas, terima kasih banyak atas penjelasannya Mas Indra. Oke. Bentar. Coba sekarang lagi mau tadi belajar ini sih Next.js. Cara bikin bagian servernya, backend, mau tanya penggunaan API RSS. Pembedanya apa ya? Pembedanya ya tadi, pembedanya server action sama API routes. Bentar, kita balik lagi. Kalau server action itu aku kasih contoh di sini. Server action itu aku kasih tahu singkat ya. Intinya server action itu kita buat ya kayak buat function biasa ya, function biasa. Terus terus kita mendefine atasnya tuh use server. Dan kita juga bisa manggil modul-modul untuk server. Bcrypt kan modul untuk server, ya kan? Nah, terus kayak Prisma juga. Nah, kita bisa membuat logika server di dalamnya. Ya, kayak logika validasi data, terus nyimpan data ke database, terus ngasih apa? Ya validasi-validasi logika-logika lain ya. Atau mungkin kayak buat apa ya istilahnya ya. Sebenarnya server action tuh banyak keterbatasan sih. Yang lebih luas sebenarnya Laravel ya. Kalau back end di Next itu ya ini banyak keterbatasannya. Intinya back endnya itu hanya yang lebih kompatibel, bukan ya. Pokoknya nggak terlalu kompleks lah kalau di Next.js. Jadi yang lebih bagus back endnya ya sebenarnya ya bahasa back end. Karena ini kan terobosan aja ya. Kalau di Action intinya eh mendefine use server, terus buat functionnya, dan jangan lupa pakai async ya, pakai async await. Terus di dalamnya kita bisa membuat logika server. Setelah itu manggilnya ya manggil biasa ya, tinggal diimport aja, tinggal diimport mana importnya, import bukan sini, komponen out form sign up. Nah, tinggal mana sih sign up-nya? Ah ini, tinggal diimport aja, tinggal diimport, terus dipanggil fungsinya. Jadi nggak kayak komunikasi API, cuman manggil function doang, cuman invoke gitu loh, menginvoke function. Terus datanya juga bukan berupa respon ya, bukan berupa JSON. Datanya bukan berupa JSON, ya bisa berupa objek, ya bisa berupa array, bisa berupa string, bebas sih. Nah, itu kalau server action. Intinya server action tuh lebih free lah, lebih bebas. Nah, kalau API routes, ya kita buat API dulu, folder API, terus buat folder API, terus nentuin rutenya mau kemana. Misal rutenya ke products, ya ke products, buat file root.ts. Terus untuk filenya, berdasarkan handlernya, misalkan handler method get, atau post, atau put, delete atau patch. Nah, nah kalau inilah baru ngembaliinnya berupa response JSON, beda kayak server action. Jadi ya cara menurutku sih yang paling membedakan di return datanya ya, di datanya. Kalau API routes itu Pak berupa JSON biasanya, berupa JSON. Kalau server action ya lebih bebas,
Bisa array, bisa objek, bisa string, number, or anything gitu. Nah, kalau API roots response apa berupa JSON, response JSON. Dan di dalamnya kita bisa membuat logika server juga. Gitu ya. Itu perbedaan apa? Perbedaan utamanya antara server action sama API roots. Terus apa lagi ya? Bentar. Cara edit Figma seperti kok. Edit Figma seperti kemarin tuh gimana ya? Wah, aku nggak tahu ya edit Figma. Mau tanya cara edit Figma seperti edit Figma. Emang aku kemarin sempat edit Figma ya? Aku nggak tahu ya kalau edit Figma. Maksudnya gimana yang edit Figma? Halo, halo, guys. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Halo, halo, halo. Kalau nggak ada, mau aku ending nih. Maksudnya buat website di Figma. Maksudnya buat website di Figma. Desain mungkin ya. Maksudnya buat desain di Figma. Iya, desain. Aku nggak tahu sih kalau desain. Aku bukan UI UX soalnya. Ya intinya ini sih. Buat Figma. Terus ini setauku aja ya. Setahu. Wait. Ya buat akun dulu. Buat akun Figma. Terus buat projectnya. Kalau Figma sekarang itu kayaknya dia udah berbayar ya. Dulu tuh gratis. Bentar, bentar. Ya buat akun Figma, masuk ke Figma, terus masuk ke buat projectnya. Ya tinggal desain aja di dalamnya. Tapi aku nggak bisa desain. Jadi tinggal ngikut-ngikut toolsnya aja. Tools-tools yang ada di sini. Tapi aku nggak bisa desain sih. Begitu. Ada yang mau ditanyain lagi atau tidak? Mas, mau tanya. Gimana? Itu tadi back end itu pakai apa, Mas? Aplikasi apa itu? Kok ada titik TSX itu? Oh, ini pakai Next.js. Ya Next.js ini ada pilihannya sih. Tadi kan aku pakainya TypeScript ya. Nah kalau pakainya bukan TypeScript ya JSX. Kalau TSX ini TypeScript. Jadi maksudnya Oh, kalau TSX ini pakai ini bisa bisa pakai fitur TypeScript. Intinya TypeScript ini ya, dia bukan JavaScript ya. Ini TypeScript itu bukan JavaScript, tapi sifatnya sama kayak JavaScript. Ya turunannya JavaScript sih, tapi tetap aja beda bahasa. Jadi kalau TypeScript ini lebih strict untuk buat variabel. Jadi variabelnya itu nggak bebas ya, nggak bebas buat define. Jadi misalkan buat variabel contoh deh, nama variabel contoh, dia nggak bisa. Contoh itu punya value yang tipe datanya macam-macam. Jadi kalau di TypeScript itu harus di define. Jadi itu tipenya harus apa, number, apa string atau apa, nah gitu kalau di TypeScript. Nah kalau hmm, penerapannya di Next.js, dia buat kayak tadi, buat strict variabel, strict props atau strict data, biar datanya konsisten gitu loh. Jadi biar nggak ada nggak ada ketemu error. Karena kan kalau kalau apa namanya, misalnya datanya beda-beda, misalkan hari ini
datanya tipe datanya string, kok besoknya number, kan ketemu error jadinya. Nah, kalau di TypeScript kan jadi gampang ketahuannya. Oh, ini error karena tipe datanya beda. Nah, kalau JSX dia nggak bakal ketahuan, malah bakal tetap malah nggak ada error. Jadinya jadi riskan gitu, jadi rawan untuk kedepannya. Itu sih kalau JSX atau TSX, Hmm, intinya gitu sih ya. Sebenarnya itu sama gimana? oh iya, enggak maksudnya itu back end itu maksudnya kita buat kayak database-nya gitu, Mas. Oh, Enggak ya dah. Itu back end itu maksudnya gimana? ya kalau back end ya kita buat ini, buat apa namanya? Apa ya istilahnya? Ya? Kata-katanya gimana? Ya kita Apa buat kalau meng misalkan misalkan kita buat desain dari Bootstrap CSS, terus biasanya kan kalau ada kontak, ada user, login, nah itu kan nanti dihubungkan sama PHP, nanti kita buat database-nya pakai MySQL, kayak gitu dah maksudnya. iya betul. Intinya Oh, backend itu mengkomunikasi antara apa database sama logika yang kita buat. Nah, kalau jadi ada dua sih, front end sama back end. Jadi sebenarnya front end ini cuman slicing ya, dia cuman membuat tampilan doang, tampilan doang. Ya, tampilan home, login, tampilan sign up, tampilan kontak. Kalau back end kan dia macem-macem. Dia bisa buat logika untuk autentikasi, logika untuk daftar akun, hmm, logika untuk pembayaran, payment, iya, iya. untuk email atau yang lebih kompleks gitulah yang nggak kita tahu. Terus buat menghubungkan database-nya gimana, nge-create-nya gimana, query-nya gimana. Hmm, Nah, itu back end. Lebih kompleks back end sih berarti sebenarnya. yang apa TypeScript tadi sama apa JSX itu mirip kayak PHP sama MySQL gitu sama? Enggak sih, Enggak ya? TypeScript bukan, Enggak ya? bukan. Tak kira beda. Ya, Kita kira sama. sama sebenarnya sama-sama ini ya. Kalau yang ini itu monolith, jadi dia ya front end ya back end, ya front end ya back end. Sebenarnya itu terobosan baru ya Next.js ini, terobosan baru yang mana dia bisa menggunakan back end di dalam front end gitu loh. Makanya istilahnya monolith, cuman Hmm, terbatas gitu, fungsinya terbatas. Lebih luas back endnya, bahasa back endnya PHP, back endnya Java, Go. Ya ini terbatas sih, hanya sebatas hmm. komunikasi data doang, nggak lebih gitu. Oh, itu folder-folder yang di dalamnya app itu download gitu Mas, ngambil ngambil gitu atau nyusun dari nol gitu. Yang di dalam app, Iya ini yang oh, jeneng. oh itu ya nyusun, nyusun dari nol. Ya buat folder dulu, Oh, buat folder out, dashboard, API, assets dan lain. Ya dari nol semua. Tapi hmm, instalasi package dulu kan, dia instalasi dulu. Jadi nanti setelah instalasi udah dapat template-nya. Nah, udah dapat template-nya kita tinggal buat. Tadi aku cuma buat ini doang, out dashboard, API, assets, komponen dan utils. Ini doang sih. Nah, sisanya hmm. sisanya itu template, Oh template yang gitu. udah siap gitu. Itu download di mana Mas template-nya kayak gitu? Ya cuman install aja kayak gini. Oh, install aja. npx cuman pakai perintah ini aja sih. Nanti langsung jadi. Coba aja kalau pengen. Tapi ini terlalu advance sih Next.js. Terus, Tapi tapi kalau nanti bagi di materinya kita itu ada nanti Mas, dibahas sendiri tersendiri ini. enggak ada Next.js malah. Oh enggak. Enggak ada. Ya karena tadi lagi ada yang tanya Next.js ya udah aku Oh, gitu. Kalau ya nanti berarti tuh belajar ya. nanti itu pakainya PHP. Jadi kalau PHP Heeh. enggak gedein. Kalau PHP perintahnya untuk instalasinya gini sih. Bentar aku agak lupa. Oh ini Composer kan pakainya Laravel ya. Jadi Composer create Laravel namanya, nama foldernya Laravel 1. Nah, nanti ke depannya kita bakal pakai Laravel. Nah, ini contoh perintah buat download Laravel gitu. Ini contohnya. Nah, ketika enter, nah ini dia bakal download atau install template-nya Laravel. Hmm. Nah, kalau pengen belajar, mending belajar ini aja, Laravel aja. Karena ke depannya kan pakai PHP Laravel.
Oh gitu. Iya Ya, iya. pakai perintah ini. Tapi ya itu download apa install setupnya, install komposernya dulu kan. Gitu sih. Jadi Next.js ini nggak ada ya, karena tadi ada yang pengen tahu aja sih. Hmm, iya, iya. Berarti saya coba download Laravel dulu ya, diinstal gitu Mas ya. Ah, yang nggak installin dulu komposernya dulu, kan belum ada belum install Oh, komposer. oh iya iya. Ya, komposernya dulu, terus kan Laravel tuh butuh MySQL kan, butuh database. Nah itu download SAMPP-nya dulu, SAM-nya dulu. Jamnya. Nah, ya itu Saya sih. Sam itu kadang kok misalkan hari ini dipakai ya, terus di stop, dimatikan, besok dinyalakan, itu apa aja nggak mau di start ya? Ya Mesti itu Sep itu emang agak agak stres ya. Dia tuh anomali kan. Kadang 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 jadi, kadang enggak. Makanya waktu itu aku ngasih link download namanya Laragon. Laragon tuh nggak ada kendala dibandingkan SMPP. Jadi kalau pengen ya pakainya Laragon ya. Karena dia nggak ada kendala. Sebentar aku cariin Laragon. Nah, jadi nah kalau pengen 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 Laragon pakai ini aja. Sekarang Laragon tuh nggak udah berbayar ya. Sekarang Laragon tuh udah berbayar versi terbarunya. Jadi ini ada versi yang gratis. Ini sebenarnya bukan bukan ini ya, bukan istilahnya tuh bukan eh, apa ya namanya, bukan petani gitu lah istilahnya. Bukan apa namanya. Ya itu versi lama. Tapi nggak apa-apa ya Laragon. Yang penting nggak ada kendala daripada SMPP. Oke, nanti coba tak pakai Laragon. Iya. Berarti next itu kayak Laravel lagi yang bisa ngomong. Untuk tutorial cara install Laravel itu ada Mas di Ya, internet. gimana? Tutorial install Laravel itu. Oh, gini aja. Tak tulis di ini aja, di chat Zoom. Oh iya, Lihat Laravel. maklum Laravel. masih pemula ya. Nah, terus gak apa-apa. Nah, terus bentar. Nah itu. Salah salah. Itu ada typo. Nah, gitu aja sih. Nanti nama nama underscore project itu diganti, nama foldernya apa. Oh, Eh, itu jangan. itu perintahnya diketik langsung di apa itu CMD gitu dah. Iya, tapi download Composer dulu. Kan belum install Composer. Oh, saya download dulu ya komposer berarti. Iya. Oh, oke. Kalau implementasi PHP sebagai backend gimana, Mas? PHP sebagai backend. Aku udah lama ya PHP sebagai backend. Sebenarnya ya bisa PHP sebagai backend ya. Dia ya bisa komunikasi langsung ke database, ke MySQL. Dia bisa buat ya melakukan banyak hal logika server dan lain-lain. Tapi nanggung nggak sih? Mending langsung ke Laravel. Karena kalau di PHP sebagai backend tuh agak runyam ya. Runyamnya tuh runyamnya tuh apa ya? Intinya sintaksnya tuh dari Laravel sama PHP udah lumayan jauh. Soalnya saranku mending jauh-jauhin PHP murni, apa ya? PHP
vanilla PHP apa ya? Vanilla, pokoknya PHP yang vanilla gitu. Ya, mending Berarti kita nggak langsung ke, perlu ya belajar dasarnya PHP itu, Mas. ya perlu, tapi jangan terlalu dalam. Oh, perlu. Mending jangan, tapi Oh, mending langsung langsung ke Laravel kalau udah tahu PHP basic. Karena itu sih, ya ibaratnya kita 3 hari pakai PHP udah bangun 5 halaman. Tapi di Laravel udah bisa bangun 20 halaman. Nah itu perbedaannya di situ. Kalau Laravel ini lebih cepet ya. PHP udah 5 halaman, Laravel udah 20. Padahal sama-sama 3 hari. Nah itu perbedaannya di situ. Intinya lebih lebih lambat dan lama ya kalau di PHP. Cara aku ya. Ini opini sih. Jadi mending fokusnya ke langsung ke satu aja framework Laravel. Fokusnya expertnya di situ. Jangan ke lain-lain. soalnya kan saya nggak pernah ngerti PHP. Kalau mau belajar dasarnya dulu, kira-kira dasarnya itu sampai mana gitu belajarnya PHP. Atau langsung ke Laravel aja wis gitu. Misal biologi setelah bagaimana Mas? Aduh, sasa aja kali ya. Udah jam segini. Atau mungkin ini ya. Nanti ini aja deh. Apa namanya? Sebentar. Besok aku mau ngulik Laravel lagi juga. Nah, ini kelihatan nih. Aku masih search nggak sih? Masih ya. Nah, mending besok ini aja. Mana sih zoomnya? Nah, besok ke GitHubku aja. Ya, mungkin entah besok atau lusa ya. Entah besok atau lusa. Nah, nanti setelah eh, entah besok atau lusa gitu kan. Nanti clone aja, clone reponya aku tentang login, login sama registernya Laravel. Ya autentikasi lah, autentikasinya Laravel. Ya mungkin besok, Oh, ya. besok malam sih, besok malam atau Oke. lusa lah. Jadi di clone aja. Jadi biar lebih apa ya lebih cepat. Kalau sekarang langsung takutnya kelamaan, kelamaan dan kemalaman. Jadi gak apa nanggung gitu loh. Kalau sederhana kan kurang ya. Jadi biar sekalian yang lumayan kompleks. Jadi ini kan nanti ada login, register, apa ya, forget password, change password dan lain-lain sih. Ya nanti ada dokumentasinya juga. Yang penting diklon aja, diklon di repo terbaru lah istilahnya. Repo terbaru. Ini belum tak buat ya reponya. Ini repo terbaru. Di follow aja. Ya intinya besok atau lusa lah dipantau aja. Pokoknya nanti bakal ada repo terbaru. Kenapa bakal banyak sekarang masih pakai PHP? Nah, masih banyak. Kayaknya enggak deh. Enggak. Laravel kan framework PHP. Sebenarnya enggak ada yang sedikit sih. Ya orang ngaku-ngaku pakai PHP, tapi mesti kerjanya pakai Laravel sih. Itu menurutku ya. Kenapa banyak program sama? Intinya walaupun kebanyakan orang masih pakai PHP daripada Laravel, ya Laravel kan dari PHP. Ya framework ya PHP. Ya, tapi nggak mungkin sih kalau rata-rata orang kerjanya pakai PHP. Kelamaan soalnya. Pasti pakainya ya entah mungkin Laravel atau CI atau mungkin Symfony atau Y. Ya itu sih. Ya guys, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak mau Itu closing. itu tadi Mas. Besok nama apa? Nama reponya apa Mas? Ya intinya apa ya? Laravel. Laravel out aja Laravel autentikasi gitu. Oh iya. Coba cari nih. Ya disiapin di setup dulu aja, di setup
Laragon komposernya. atau SMPP-nya, komposernya. Oh iya ya. Nanti tinggal di clone aja punyanya aku. Terus itu Mas, terakhir ya Mas tanya. Ya gak apa-apa. Buat saya aja ini. Kira-kira menurut sampean, bagi saya ini kan saya nggak pernah ngerti PHP ya. Enaknya itu saya langsung belajar Laravel aja wes, nggak usah ngerti dasarnya PHP gitu. Ya Menurut bi sampean gimana? ya bisa. Oh bisa Tem ya? ya Oh, oke. teman-temanku juga ada yang lompat ke Laravel dan langsung kerja dan Oh, udah keterima kerja. Ya karena pekerjaannya Laravel bukan ya ya Laravel ya PHP ya. Ya prolog ya PHP tapi kan requirement di pekerjaannya kan Laravel jadi ya dia langsung keterima karena udah expert di Laravel. hmm, ya ya ya. Oke, kasih Mas. Oke guys, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada aku closing ya. Udah lumayan malam dan ngantuk.